17 Juli gitu. Karena ya gimana ya, karena suami saya kan orang Jawa gitu, jadi agak sedikit main hitung-hitungan weton gitu ya kan. Ditemukanlah satu tanggal yang menurut kami terbaik, yaitu tanggal 17. Nah, sehabis itu berjalannya waktu, kita masih nunggu sampai tanggal 17. Hari Sabtu tuh saya mau ada rencana cek ke dokter sebetulnya kan, hari Sabtu ya, karena kebetulan suami kan dinas tugas dari Senin sampai Jumat, jadi hanya ada waktu itu hari Sabtu bisa ditemenin suami. Nah, hari Sabtu tuh saya udah ada rencana untuk dokter, tapi di hari Jumat kontraksi saya tuh kuat gitu, gak berhenti. Dari malam sebetulnya saya ngerasain kok ini mules ya gitu, mules dan perut saya kayak papan gitu, keras banget gitu. Nah udah, tapi saya tahan, saya pikir biasa gitu. Udah pas pagi-pagi kok makin parah ya gitu, makin kenceng, kayak mau pecah perut nih gitu. Saya telepon lah kakak saya Feby gitu, ini kenapa ya teh, kok saya ngerasa kayak gak enak perutnya gitu, kenceng. Oh itu kontraksi gitu, karena saya hamil nih 9 tahun yang lalu kan, jadi udah lupa rasanya. Terus Feby nyuruh saya untuk telepon ke dokter kandungan saya ya, Wiku. Saya telepon dan saya kasih tahu kondisi saya saat itu, dan dokter nyuruh saya langsung ke UIGD untuk langsung operasi sesar hari itu juga, sore hari. Saya kaget dong, saya bilang saya belum tanya suami, belum prepare, dan mental saya jujur saya nggak siap. Saya prediksinya bulan depan, kok tiba-tiba hari ini saya masih sesar gitu. Karena saya juga ada trauma waktu anak saya Atar ngelahirin, saya nggak puasa, wah pokoknya campur aduk deh gitu. Saya takut menghadapi sesar yang tanpa puasa gitu. Jadi ya udah, tapi karena dorongan dari Feby, kakak saya datang dari Cibubur, langsung kita pergi ke Eka. Kita langsung pergi ke hospital, terus habis itu dicek, dan ternyata dokter, saya sempat nego tuh, dok saya nggak mau hari ini gitu, bisa nggak besok atau lusa deh, atau minggu depan gitu, ditahan. Tapi karena pas di USG data kontraksinya tuh udah 4 menit sekali, dokter bilang nggak bisa gitu, nggak bisa karena kamu ada sesar sebelumnya, mau jebol katanya rahimnya kayak gitu ya. Jadi kan kita ya mau gimana ya gitu, kita pasrah gitu sama ketentuan Allah bahwa memang hari ini anak saya mesti dilahirkan. Habis itu saya sempat teleponan sama bunda segala macam, ya menguatkan mental lah. Sampai akhirnya saya ya udah, bismillahirrahmanirrahim, mau nggak mau ini resiko, saya seorang ibu, saya harus terima segala resikonya, saya harus siap, hari ini saya harus operasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lahirlah Erlangga. Panjang ya Wak. Udah. Halo, suaranya kemana ini? Udah, pertanyaan berikutnya dari, sebentar, biar kita pilih ya, dari Halo Selebriti. Ya. Kak, mungkin kondisi babynya sendiri sekarang gimana nih Kak, beratnya berapa? Suaranya kekecilan Mbak. Kak, mungkin kondisi babynya sendiri sekarang nih Kak, kayak gimana, terus panjangnya berapa, beratnya berapa gitu Kak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kemarin udah di screening segala macam, di tes segala macam. Saya nggak hafal nama-namanya, mungkin Mas Broto lebih hafal ya. Itu saya lagi fokus dengan rasa sakit, dengan kelenjengan segala macam. Saya nggak hafal apa aja yang dites, tapi sementara hasil semua bagus. Jadi rubinnya juga bagus katanya, di angka yang normal gitu. Kalau tingginya dia 50 cm kalau saya nggak salah ya, 50. Berat badannya 29-50. Dulu dokter tuh sebelum waktu pada saat saya cek terakhir di usia 36 minggu, dokter sempat bilang nih bayinya gede banget gitu. Di usia 36 minggu dia sudah mencapai 2,7 katanya. Ini nanti lahiran bisa 4 kilo, bisa 3, something gitu, bisa 3,5, bisa 3,8 gitu, gede banget gitu. Nah makanya pas di usia 37 itu dia lahir, alhamdulillah sih menurut dokter beratnya sudah memenuhi syarat lah untuk dilahirkan ke dunia gitu loh, secara berat badan ya gitu. Dan alhamdulillah ya paru-paru segala macam sih pas sudah dicek sih normal alhamdulillah gitu, karena memang bayinya besar gitu. Cuman karena memang nggak tepat di tanggalnya aja, jadi dia cuma 2,950. Mungkin kalau tunggu 2 minggu lagi, 3 minggu lagi dia mungkin bisa kurang dari 4 kilo gitu loh. Tapi ya sudah, memang sudah takdirnya gitu.
Oke. Eh, berikutnya harus lebih udah ya. Star Pro Indonesia, silakan Mbak. Star Pro Indonesia. Assalamualaikum. Mbak, halo. Ada nggak teh kira-kira di situ teh Star Pro? Ini ada Star Pro Indonesia. Siapa aja yang mau nanya nanti kita kasih. Ya berarti lewat aja. Udah aja siapa yang mau nanya. Ya, next aja. Selebrita Pagi Trans 7, monggo Mbak. Halo kakak, sebelumnya selamat ya dirinya. Makasih Mbak. Ya, kalau boleh tahu nih persiapan untuk menyiapkan nama si baby seperti apa sih gitu? Mungkin ada arti khusus gitu. Nama ya? Ini sebenarnya drama banget nama itu. Kita berdua sama sekali belum ada nama yang pasti untuk bayi ini, jujur. Jadi sampai usia kandungan 36 itu kita berdua masih gontok-gontokan. Jadi aku pengennya apa, dia pengennya apa gitu ya. Belum nemu gitu. Kita sibuk nyari artinya, masih belum menemukan nama yang tepat menurut kita berdua. Sampai akhirnya karena bayinya mau lahir, kedengeran nggak? Ada yang ngomong soalnya. Mana Mbak? Kedengeran ya Mbak? Mbak Selma ya? Kedengeran nggak? Ya kedengeran. Jadi sampai 36 minggu itu belum nemuin nama yang tepat gitu. Kita belum nemuin nama yang fix gitu loh. Belum, tapi udah ada nama-nama dari Mas Broto kayak sebagian kita ada catat di kertas gitu, tapi belum ada yang pasti. Nah, karena malam itu saya harus dioperasi, jadi mau nggak mau akhirnya ditentukanlah nama tersebut. Sehari sebelumnya sih kita sempat ngomong gitu, dari sebelumnya ini aja gitu. Tapi masih ada beberapa pilihan, tapi Erlangga itu salah satu pilihan yang nomor 1 buat kita gitu. Karena artinya kan bagus ya, Erlangga itu anak yang baik hati gitu. Kita pengen harapannya semoga anak ini menjadi anak yang baik hatinya gitu. Artinya itu sih. Raden, kalau Raden, arti Raden karena suami saya kan ada turunan gitu ya, dari ya silsilahnya ada gitu. Jadi dia anaknya juga ngikutin bapaknya, ada Radennya. Erlangganya artinya baik hati gitu. Raden, Erlangga, Danendra itu dari nama pewayangan. Dia seperti kayak raja-raja gitu, pengawal gitu. Pokoknya perkasa lah ibaratnya gitu. Nah kalau Bertosenonya yang ngikutin papanya. Jadi mudah-mudahan anak ini menjadi seorang bangsawan yang baik hati dan berani gitu. Amin. Mukanya juga papanya banget ya. Maaf ya Mbak Tata. Tapi tetap harus baik hati, mau gimana juga harus baik hati gitu. Anak manusia itu kan hati yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi ya harapan kita kan itu menjadi kenyataan lah. Amin. 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 Selanjutnya mana nih? Tadi yang pertama siapa ya? Insert. Yang pertama tadi siapa aja yang mau nanya, pokoknya mah nanya nanti takutnya keburu bayinya bangun kan, kasihan yang belum nanya. Kalau mau nanya sok aja gitu. Iya, monggo berarti nggak usah di Tata. Ya. Gantian ya, ini dari mana? Halo selebriti ya? Halo selebriti. Iya. Kak, ini kan masih di masa pandemi nih Kak. Gimana kemarin kesiapannya menjelang melahirkan gitu? Ada persiapan khusus nggak sih Kak? Iya, stres bener itu. Makanya tadi saya sebelumnya saya ngomong dulu kan, maaf ya saya nggak bisa ada wawancara, nggak terima tamu, bukan kita mau gimana, kita menjagalah supaya semuanya aman ya kan. Nah sama seperti lahiran juga sempat deg-degan karena masih ke rumah sakit gitu kan, mesti bayi gimana ya, campur aduk lah persiapannya. Palingan ya lebih protokolnya kita tetap lebih kita perketat gitu. Apalagi kan ini bapaknya tuh ini banget ya. Bapaknya tuh teliti banget, jadi sampai semua bantal apa segala disemprotin. Pas keluar rumah sakit juga
sampai ditutupin bayinya. Ya kita menjaga gitu, bukan apa-apa, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus dihadapin, memang lagi pandemi ya gimana, rumah sakit segala macam. Ya kitanya yang harus mawas diri, kita yang harus jaga-jaga diri, jaga bayinya dengan baik kan gitu aja. Sambil kita tetap berdoa, bismillah, semoga Allah selalu menjaga kami semua, kita semua, kalian semua warga Indonesia, pokoknya semuanya dijaga deh dari wabah ini gitu, dari pandemi ini gitu. Amin, amin. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sama Mas Bro, silakan. Ada Mas Bro Toseno. Saya yang mau nanya sama Mas Bro bisa. Mas Bro Toseno. Halo Kak Tata. Ya. Saya Yuli dari suara.com. Ya, Mbak Yuli. Mau tanya nih sama Mbak Tata sama Mas Broto sekalian deh. Kita lagi nggak serumah soalnya dia bapaknya lagi pergi. Nanya apa sayang? Iya, itu anaknya kan lebih mirip sama Mas Broto nih. Itu gimana pertama? Masih Terus kecil. yang kedua rencananya anaknya mau dibikinin Instagram nggak? Kan kebanyakan sekarang anak-anak selebriti pada punya IG sendiri nih. Kalau dibuatin apa alasannya? Kalau enggak juga apa alasannya? Terus yang ketiga, kondisi Mbak Tata sendiri gimana sih sekarang, kan kelahirannya kemarin sesar. Udah, terima kasih. Yang mau jawab siapa nih, bapaknya atau maminya? Bapaknya mana suaranya? Yang merasa mirip anaknya Tata? Yang merasa mirip? Perasaannya. Berarti itu yang jawab pastinya aku ya, karena mirip bapaknya. Mas Bugi mau jawab nggak, Mas? Mas Bugi mau jawab mungkin, Mas Bugi merasa gimana itu caranya bisa plek-plek itu gimana? Rahasianya apa? Silakan Mas Bro. Bapak di mute Pak, Komandan. Mute, unmute. Oke, thank you. Oke. Baik, terima kasih semua. Tidak bisa bertatapan secara offline karena dengan situasi pandemi saat ini. Kita harus jaga diri, jaga kesehatan semuanya. Mengenai wajah putra kami, putra saya, ya memang ya 80% mirip saya semua. Makanya dari kemarin sampai sekarang tadi pagi pun masih ya lucu-lucuan lah sama Tata. Masih saya senang dengan foto terus setiap pagi, wajahnya mirip saya, dia nggak tahu, mungkin saya kasih aja di Erlangga, saya kasih kupingnya lah Tata. Ya alhamdulillah, yang penting Erlangganya sehat. Dia kemarin kita keluar rumah sakit, kita sudah observasi semuanya, fisiknya, pendengarannya, kemudian hal-hal lain. Banyak dokter kami, alhamdulillah so far semuanya dalam keadaan itu aja yang bisa saya